Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari Baris 1 12 IPA 2, Ruang 4. Di sini, kami ingin menjelaskan tentang materi demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Rekan-rekan saya yang beranggotakan saya sendiri, Salwa Naila Anjani, Jessica Siagian, Anggun Mutiara, Yuliana Stasia, Alvito Ahmad, Akmal Zaki, Rio Wibisono, Sefrian Kusuma, Jeffrey, dan Zilan. Ada 7 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian demokrasi terpimpin. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, ciri-ciri. Yang kelima, dampak positif. Yang keenam, dampak negatif. Yang ketujuh, tokoh-tokoh yang mengikuti demokrasi terpimpin. Sedangkan Soekarno menjelaskan, demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan tanpa adanya anarkinya liberalisme dan tanpa otorisasinya diktator. Latar belakang demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Dari segi politik, konstitusi gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Hasil pemungutan suara hari pertama menunjukkan bahwa 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 dan 119 orang menolak untuk kembali ke UUD 1945. Surat tersebut belum mencapai 2/3 dari jumlah suara, yaitu 312 orang. Sehingga pemungutan itu suara harus diulang. Pemilihan hari kedua menunjukkan bahwa 2.647 dari 24 menolak. Adapun pemilihan hari ketiga menunjukkan bahwa 2.637 dan 203 usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah deskripsi yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, tidak berlakunya UUD 1950. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945. Yang ketiga, dibubarkannya Konstituante. Yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Prinsip gotong royong yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Soekarno kepada para elit politik. Partai Nasional Sekuler pada umumnya menerima gagasan yang kemudian dijabarkan dalam demokrasi terpimpin. Sedangkan partai agama seperti Masyumi dan Partai Katolik menolak. Alasan penolakan adalah karena mereka tidak setuju dalam suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur komunis. Setelah diberlakukannya Dekret Presiden, keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas pada 10 Juli 1959. Soekarno mengumumkan kabinet kerja sepertiganya menteri berasal dari militer. Sistem demokrasi terpimpin, yaitu untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan UUD 1945. Namun, pada pelaksanaannya justru melanggar UUD 1945. Ide demokrasi terpimpin digagas oleh Presiden Soekarno sejak awal tahun 1957 dan kemudian dijelaskan dalam sidang konstituante tanggal 22 April 1957. Seharusnya demokrasi terpimpin sebagai suatu kepemerintahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu pula dengan pembentukan dan penyusunan lembaga-lembaga negara tertinggi lainnya seperti MPRS dan DPAS. Dengan demikian pelaksanaannya justru terjadi beberapa pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik. Hal ini dikarenakan terpusat hanya kepada presiden yang membuat posisi presiden sangat kuat dan berkuasa. Ciri demokrasi terpimpin: 1. Kekuasaan presiden. 2. Peran politik terbatas. 3. Peran militer semakin besar. 4. Paham komunisme berkembang. 5. Anti kebebasan pers. 6. Sentralisasi pemerintah pusat.
Dan terakhir yang ketujuh, adanya terjadinya pelanggaran HAM. Dampak positif demokrasi terpimpin. Yang pertama ada menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis yang berkepanjangan. 2. Memberikan pedoman yang jelas yakni Undang-Undang Dasar 1945. 3. Merintis pembentukan lembaga tinggi negara yakni MPRS dan DPAS. Nah, dampak negatifnya itu ada 3. Yang pertama, memberi kekuasaan besar kepada kepala negara atau presiden MPR dan lembaga tinggi negara lainnya. Nah, yang kedua, memberi peluang terhadap militer untuk ikut terjun ke dalam dunia politik. Nah, yang ketiga, banyaknya yang dilakukan atas Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Adapun 5 tokoh-tokoh demokrasi terpimpin. Yang pertama ada Soeharto, yang kedua ada Malik, yang ketiga Sri Sultan Hamengkubuwono IV, yang keempat Ali Murtopo, yang kelima B.J. Habibie. Peristiwa G20S. 1. Adanya kekacauan besar yang dilakukan oleh faktor penyebab keruntuhan demokrasi terpimpin. 2. Krisis ekonomi nasional. 3. Tingkat inflasi yang tinggi. 4. Penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno. 5. Kegagalan Soekarno dalam bidang politik dan ekonomi konstitusi. Kesimpulannya demokrasi terpimpin adalah 2 sistem demokrasi yang seluruhnya berkeputusan serta berpemikiran pusat pada pemimpinan negara demokrasi yang berawal pada 5 Juli 1959 yang dilatar belakangi dengan anjuran Soekarno-Hatta yang ingin menerapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi pada pelaksanaannya justru melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan demokrasi ini berakhir pada tahun 1965. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Pergi ke salon lupa membayar, potong rambut hingga sepaha, merah putih harus berkibar demi negara kita tercinta. Matamu terima kasih. Apa itu kalah? Siapa tadi yang nyumpain kalah? Oke semuanya. Akhir dari Plan versus Zombie. Wika.